Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin. Saya dari kelompok 2, jurusan Teknik Informatika Pasir. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi dan pekerjaan. Deskripsi mata kuliah. Tujuan dari mata kuliah etika profesi ini adalah untuk memperkenalkan pentingnya etika dalam kehidupan, terutama dalam dunia kerja yang berhubungan dengan teknologi informasi. Selanjutnya, etika atau etika. Etik atau etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Etika memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seorang melakukan sesuatu tindakan. 1. Tindakan yang baik. Tindakan yang baik akan sesuatu yang mendatangkan rahmat atau keberkahan, perasaan senang atau bahagia. Yang kedua, yang buruk, segala sesuatu yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Selanjutnya, kegunaan etika. 1. Mengambil sikap yang wajar dalam suasana perbedaan. 2. Memahami adanya perbedaan atau suku, budaya, agama, prinsip, dan lain-lain. 3. Mampu menyesuaikan dengan dampak modernisasi yang membawa perubahan yang berbeda. 4. Penuntun kehidupan. Selanjutnya, prinsip etika. Prinsip etika. 1. Prinsip keindahan. Etika manusia berkaitan dengan nilai-nilai keindahan. Yang kedua, prinsip persamaan. Hakikat manusia menghendaki adanya persamaan antara manusia satu dengan yang lain. Yang ketiga, prinsip kebaikan. Segala sesuatu yang menimbulkan pujian manusia, kebaikan tentang sosial, ilmu pengetahuan, agama, dan lain-lain. Prinsip keadilan. Adanya kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Yang kelima, prinsip kebebasan. Menginginkan keleluasaan bertindak berdasarkan pilihan. Yang keenam, prinsip kebenaran. Segala sesuatu harus dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun prinsip dasar di dalam etika profesi. Yang pertama, prinsip standar teknik. Profesi dilakukan sesuai keahlian. Yang kedua, prinsip kompetensi. Melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesinya, profesionalnya, kompetensi, dan ketekunan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Profesi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional. Yang keempat, prinsip kepentingan publik.
menghormati kepentingan publik. Yang kelima, prinsip integritas menunjukkan tingginya nilai tanggung jawab profesional. Yang keenam, prinsip objektivitas, yaitu menjaga objektivitas dalam pemenuhan kewajiban. 7. Prinsip kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi. Yang kedelapan, prinsip perilaku profesional, yaitu berlaku konsisten dengan reputasi profesi. Oke, yang kedua, macam-macam etika. 1. Etika deskriptif, yaitu merupakan etika yang berbicara mengenai fakta, yaitu nilai dan pola perilaku yang membudaya di masyarakat, berkaitan dengan membuat atau mengambil keputusan. Yang kedua, etika normatif, yaitu merupakan etika yang memberikan penilaian atau himbauan tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, berkaitan dengan tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan. Selanjutnya, etika tidak sama dengan etiket. Etiket adalah sopan santun, misalnya bertutur kata yang lembut. Contohnya, ada pejabat yang bertutur kata lembut, tapi ternyata melakukan tindak pidana korupsi. Pejabat itu beretiket baik karena tutur katanya lembut, namun tidak mempunyai etika karena melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, perbedaan etika dan etiket. Yang pertama, etika berasal dari bahasa Yunani atau yang artinya watak atau karakter atau adat kebiasaan. Yang kedua, menyangkut suatu perbuatan boleh atau tidak, benar atau salah. Yang ketiga, berlaku kapan saja. Yang keempat, absolut. Yang kelima, memandang manusia secara lahir dan batin. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Inggris, yaitu etiket berasal dari bahasa Inggris, yaitu etik dan Prancis etiquette, yang artinya sopan santun. Yang kedua, menyangkut cara melakukan sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga, berlaku jika ada saksi. Yang keempat, relatif. Yang kelima, hanya memandang lahirnya saja. Selanjutnya, jika etika dibarengi dengan etiket, maka untuk mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberikan norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Norma sama dengan nilai, sama dengan kaidah. Hukum di bawahnya ada sopan santun.
sama dengan norma dan agama. Di bawahnya lagi ada moral. Sebelum kita beranjak jauh berbicara mengenai pentingnya etika bagi profesional bidang IT, perlu kita ketahui apa itu moral. Moral adalah tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Yang ditekankan atau moralitas lebih menekankan kita ke cara Anda melakukan sesuatu. Sedangkan etika lebih kepada mengapa untuk melakukan sesuatu itu harus menggunakan cara tersebut. Selanjutnya, pekerjaan dan profesi. Pekerjaan adalah suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagaimana pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Selanjutnya, profesi. Yang pertama, pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal, keahlian dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui praktek atau pengalaman pada orang yang telah dahulu menguasai keahlian tersebut. Dua, profesi adalah sebagai bagian dari pekerjaan. Ketiga, tidak semua pekerjaan adalah profesi. 4, profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi tentunya pekerjaan. Etika profesi dan profesionalisme. Etika berasal dari bahasa Yunani atau etos yang berarti watak, kesusilaan, karakter, atau kebiasaan. Yang kedua, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Yang ketiga, profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh
bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai semua profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Etika profesi dalam bidang teknologi informasi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi manusia. Etika membantu manusia untuk mengambil keputusan secara tepat dan menjalani hidup ini. Penerapan etika profesi dalam bidang teknologi informasi dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam dunia IT. Seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap etika profesi dalam bidang teknologi informasi akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial atau sanksi skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan, atau sanksi hukum, yaitu sanksi skala besar merugikan orang lain. Pelaku dapat dikenai hukuman pidana. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang telah diberikan kepada orang tersebut. Selanjutnya, contoh kode etik penggunaan internet. 1. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. 2. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, dan lain-lainnya. 3. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. 5. Tidak mempublikasikan dan saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, atau crashing. Yang kelima, bila mempergunakan skrip, program tulisan, gambar, ataupun animasi, suara atau bentuk, dan lainnya bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta. Yang ketujuh, tidak
berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, dan peralatan yang dimiliki pihak lain. Yang kedelapan, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet. Yang terakhir, untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Oke, itulah dari penjelasan etika profesi dan pekerjaan. Kurang lebihnya yang mohon maaf bila ada kesalahannya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Video ini saya buat hanya untuk mengisi tugas kuliah. Jadi kalau ada kesalahan di dalamnya, baik dari kata saya, tulisan ataupun sebagainya, saya mohon maaf atas kekeliruan yang telah saya lakukan. Selanjutnya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.